Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, Mbah Kaum, Mbah Mutin, Mbah Rois ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta yang kita rasakan adalah cinta yang halal, sebagaimana cinta antara seorang suami dan istri, bukan cinta orang yang berpacaran. Karena pacaran itu, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka atas izin Allah, malam hari ini saya sangat berbahagia. Hampir di semua tempat di Indonesia belum diperbolehkan mengadakan pengajian, tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang kami waspada dengan corona, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada ulama, itulah Kabupaten Pekalongan. Maka ibu bapak rahimakumullah, Banser lungguhe ora apa-apa ya. Lemu ngadep jagung bae. Banser duduk aja nggak apa-apa le. Pak polisi ini ya pada baik ya. Inyong curiga karo polisi ini ya. Kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? Ya ini kayaknya. Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Cangkemnya ngapa ya? Monggo yang di sana duduk aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Bisyai, dengan sesuatu yang amatlah kecil. Artinya apa? Ujian Allah itu tidak seberapa dibandingkan rahman dan rahimnya Allah. Karena manusia itu sudah diuji dari sononya. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga, dikasih ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekati satu pohon. Ternyata iblis tidak tinggal diam.
Bagaimana kemudian Adam dan Hawa terjerumus? Akhirnya apa? Nabi Adam, mohon maaf, Siti Hawa diprovokasi iblis, Siti Hawa merayu Nabi Adam. Dan akhirnya terjadi apa? Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa gagal mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam. Kamu jawab, truk aja gandengan, sorry, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Santai saja bro. Jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bank. Bank itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Santai aja bro. Ujian sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan mohon maaf, nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah. Belum lama kita berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istri yang tidak punya anak. Namanya siapa? Ini wong Pekalongan mas orang ngerti. Bojone Ibrahim serang di anak jadi iki mbadok bahaya. Ora. Lama-lama saya berdiri loh ini. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri atau duduk? Itulah cewek. Di mana-mana suka yang berdiri. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil. Namanya siapa? Siti. Kini jawab Hajar, kini jawab Sarah. Iki sing pekok sopo iki? Tolong yang dilihat yang di atas, jangan di bawah. Masa kamu ngerasain, oh sarungnya lucu, wah, apa meneh isine? Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa Hajar? Iki kepiye iki? Mumet dasu. Nggih, cah ahli solawat. Oh, ahli solawat. Oh. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Kowe kagak nonton sinetron ya? Ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak Dalam Kubur. Harus tahu nih, perempuan itu karena itu tidak mau diajak hidup menderita. Ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya, pasti nggak mau. Walaupun saya meyakini itu siapa oleh namanya berobatnya di Malaysia, Pak. Ya udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang kamu niatnya jalan-jalan saja, jangan berobat biar dia fresh karena sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuh ini. 90% sudah sembuh. Nah, kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat.
tapi diniati belanja saja, tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih PIN. Akhirnya itu saya berobat, Pak, alhamdulillah sekarang sudah 90%, pengobatan hampir 1 tahun, dari Malaysia sampai Malaysia lockdown, akhirnya kembali ke Jogja, dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di syuting kamera. Dicoba bujuku muter, kan aku istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bujumu ayu itu. Saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung. Jadi kalau di Jogja itu kebiasaannya hewan korban itu pakai kalung. Pantesan saya kemarin motong kambing 15 cuma ada 14, yang satu lari di sini. Wedus. Kenapa kamu pakai masker? Karena mentaati peraturan pemerintah, betul? Yang nomor 2 karena kamu bimoli, bibir moncong 5 cm, alias merongos. Kemudian apa? Wal anfus, diuji oleh Allah, takut mati. Takut mati. Saya kemarin, besok Anda bisa lihat malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam. E-talk show di TV One. Bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan, vokalis Titu. Saya tanya sama dia, Mbak, kenapa Anda bertobat? Dulu penyanyi, dulu artis, sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu seperti ini? Jawabannya apa? Karena setiap malam dia nggak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena nggak punya rasa takut mati. Tiap malam dia dihantui. Bagaimana kemudian kalau dia tertidur, bangun-bangun ruhnya sudah berada di dalam jasadnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita mau tidur doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amun. Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya hati-hati kok saya pengajian Anda ngantuk, hati-hati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda ngantuk berarti siap-siap mati. Hati-hati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan ler. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene kok ngeweh iki lho, deweh. Goblok. Ngeweh. Ujiannya apa lagi? Wasamarot. Khawatir kalau kemudian nanem tandur nggak panen. Tapi apa kata Allah? Wabasyiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karo Gusti Allah. Maka saya sampaikan, takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul? Ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa? Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz disebutkan Banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona. Matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga. Bisa jadi. Tahu. Masih belum ya. Insyaallah teorinya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek.
anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Nah, kan raimu elek, ada. Insya Allah sesuk bojomu remuk. Kenapa kemudian kita harus bersabar? Ayat selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah mengatakan apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan semua kepada Allah. Maka saya survei, gara-gara corona orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita nggak boleh ke masjid? Kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuma tersenyum, malah cangkem lele. Wingi ora corona ra gelem mangkat ning masjid. Mbak saiki dilarang kowe protes. Ndobos, kuwi jenenge Tony Boster, watonmu nindo bose banter. Nyatane sekarang boleh ke masjid, masjid tetap sepi. Jadi wong kok anane mau golek-golek salahe pemerintah, kok kuwi cangkem bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki rasa Indonesia, raimu dhewe iki lho slametno. Betul? Saya mengatakan begini, saya sama dengan Habib Lutfi, guru kita semuanya. Saya milih Pak Jokowi. Dan saya mengatakan, memang pemerintah masih banyak yang nggak beres. Tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden. Betul? Lah pemerintah urung apik, ayo dibandani bareng-bareng. Lah kowe ngatur raimu dhewe ra iso kok pengen menyelamatkan Indonesia. Matamu. Kalau bahasa saya dulu apa, cangkemmu nur. Ya biasa saja Bu ya. Kalau memang pemerintah ada kurangnya, ayo kita perbaiki. Kalau ada baiknya, ayo kita dukung. Kalau ada yang jelek, ayo kita kritisi. Betul? Betul. Jangan cari salah-salahnya toh. Apa-apa kok salah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah. Dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa? Lebih banyak yang mendekat dengan Allah. Tapi ingat catatannya. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Deddy Corbuzier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian. Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah. Carilah kiai yang menyenangkan, bukan menakutkan. Carilah kiai yang mengasihi, bukan yang nakuti. Sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan. Maka mohon maaf, harusnya yang diloske adalah ibadahnya, jangan maksiatnya. Itu namanya losdol. Losdol dan lanjut lehmu maksiat, tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu modiar kowe bisa nabira kowe kira badok bahaya mangan bang. Cok serawatan lan badok bahaya. Nang omah bojone ra masak ya. Losdol diselawati bareng-bareng. Men awake dhewe sapa lah tambah cedhak kali Gusti Allah, betul? Sing diloske ngibadahe ora maksiate. Nggih? Yo, losdol versi Gus Miftah. Cuman dia dengan baik cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur matane. Kalau sire mungkin jenengan solawate. Hei, tabui.
Aku ora tenanan. Kene malah dipek dhewe kepriye. Wong dikandani malah cengengesan aku sekitar ngono kuwi lah ya. Kene maning tiba. Bisa para terbukane kae apa dibalik inyong nabi awakmu ngaji ning kene ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi Banter muni mandat ini goblok temen ya wong nyonge meneng malah gebak-gebak memendasi ki hadra iki ayo iso lagu apa sambal terasi lebih asmara misalnya apa katanya no ditinggal rapi wis suwe ra nyanyi tinggal rapi ayo nasihatine iki ayo ora iso gitu Shallu ala Nabi Muhammad atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama sing kaya dangdutan kayak aplek terbukane oh klasik oh terus enggak jadi baik mumet ndasku di sana lah klasik lagu apa apa di sana apa malah rembukan neng kene tampil ora rapat wis badokan akeh temen ora iso nabui goblok selawat sing gampang ya kenapa pun jadi apa padang bulan ya makan Rabbah Lutfi ya apa apa kalau anak cangkeme janda ngatur-ngatur saya kemarin ada santri saya bilang begini abah saya malu kenapa saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda salah saya bilang sama santri saya kalau kamu menikah dengan janda banggalah kenapa paling tidak janda itu jujur jelas bukan gadis lagi daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda iki ngapa maning HP-ne ya HP-ne cross gaya kami cinta tanah air bengok Indonesia sing banter kaya ini masang gembira cangkeme ra bengok belas ya ayo sing bungae banter tak dongake utange lunas sing ra bengok mulih meteng kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI
sekali